Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di kajian Ustadz Agung Cahyadi Menjawab yang tentunya diselenggarakan oleh DEGI Dompet Al-Quran Indonesia. Kita langsung saja di pertanyaan selanjutnya. Ustadz, ini lumayan panjang pertanyaan. Ustadz, sebelumnya rumah tangga saya pernah mengalami pertengkaran dari suami yang selalu mencari kesalahan saya, masalah sepele, sedikit bilang saya urusnya suratnya, apalagi pas dia punya uang, tapi saya diam tidak menanggapi. Saya masih mikir punya anak 3 dan pas itu saya mengandung anak keempat. Saya mikir ya kalau cerai anak bisa saya bawa semua, kalau nggak bisa saya bawa, saya nggak bisa hidup tenang. Kejadian itu mulai panasnya tahun 2018 sampai saya melahirkan, mesti saya harus bersumpah di atas Al-Quran bahwa itu anak dia. Hati saya rasanya rontok, lahir digitukan gitu ya. Ketika lahir bayinya digitukan, padahal saya kerja jualan wirawiri bawa anak 3 tiap hari dari Menganti sampai ke Al-Irsyad Surabaya. Berangkat pagi pulang sore sama anak-anak masih kecil, naik bemo, banyak saksinya. Saya nggak berbuat anehnya. Saya kadang dituduh pelacur, saya mau dijual, marah-marah di depan anak. Saya sering dipermalukan depan orang, apalagi kalau ada perempuan saya malah dihina, gak becus ngurus suami dan anak. Selama itu saya sebari Ustadz, saya terus istiqomah sholat tahajud dan bersalat. Lama-lama suami saya berubah. Saya tanya bagaimana hukum rumah tangga saya, apa saya dan suami saya sah aja tentang hubungan perkawinan ini. Saya dengar dari teman-teman katanya harus dinikahkan lagi karena suami pernah bilang saya urus surat perceraian. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam agama kita Islam, pernikahan itu ibadah yang sangat-sangat mulia sekali. Dan sebagai ibadah sama dengan yang lain. Mestinya sebelum ibadah kita berilmu dulu. Nggak boleh berilmu samping ibadah. Jadi dalam Islam nggak ada istilah learning by doing, itu nggak ada. Salah semuanya nanti. Maka orang misalnya mau haji nanti sambil belajar, salah semua nanti. Sholat kan harus belajar dulu. Maka Umar itu pernah marah ketika mengumumkan. Jadi di Umar itu di Madinah itu ada pasar yang Nabi yang dulu membuat Nabi dekat bersampingan dengan pasar Banu Koneko. Umar la yabi'u fi sukina illa man faqih. Tidak boleh berjualan di pasar kecuali yang paham dulu, berilmu dulu. Maka ini saya yakin ini bapak ini suami ini nggak paham tentang pernikahan. Banyak pelanggaran sekali. Karena apa? Nikah itu 3 tahap ya. Pranikah, saat nikah, pasca nikah. Semua berilmu. Nah ini kayaknya dua-dua ilmunya nggak semuanya. Kenapa? Orang kalau nikah sah itu langsung muncul hukum. Apa namanya? Hak dan kewajiban. Nah kewajiban semua itu sama. Intinya membuat suasana damai bagi pasangan. Itu ukurannya. Untuk wanita laki-laki Nabi mengatakan begini, khairukum khairum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik pada istrinya, buat suasana damai istri. Dan saya contoh kalian. Sama, wanita itu paling baiklah yang paling bisa membuat suasana damai bagi suaminya. Saya mengatakan khairun nisa allati idza narra satra, sampai wanita yang apabila suami mandang menyenangkan. Maka ini laki-laki ini suami meninggalkan semua hak-hak istrinya, digaul dengan baik, lama-lama salam besar. Cuman kemaksiatan itu kemaksiatan menurut saya. Nusus namanya. Nusus adalah suami dengan mendolimi istrinya, menuduh enggak, ngomeli terus. Nah, ini kesalahan maksiat ini. Tapi kemaksiatan itu tidak langsung otomatis menjatuhkan cerai. Maka mesin ini harus diupayakan untuk dibuat damai ini. Harus dikomunikasikan, hadirkan PK3 untuk menjelaskan hak kewajiban suami istri. Nah, termasuk kata-kata suami saya akan urus surat cerai. Enggak jatuh, karena masih saya akan. Bukan talak ya? Bukan talak. Oh, okay. Talak itu ada kepastian, saya cerai kamu. Itu baru cara.
Tapi kalau saya akan urus, ya belum diurus kok, belum jatuh. Maka nggak jatuh cerai itu, dan nggak perlu mengulang akad nikah. Oke, artinya masih sah menjadi suami istri ya. Ulang akad nikah itu kalau sudah akannya rusak. Ini belum rusak kok. Maka di masyarakat ada namanya bangun nikah. Itu nggak benar kalau itu hanya mengulang setiap tahun bangun nikah karena nggak damai. Nggak damai itu nggak memutuskan hubungan suami istri. Maka nggak perlu ini ulang nikah, tapi perlu ada komitmen bersama untuk saling menghormati suami istri. Kalau nggak mampu komunikasi dua orang ini, hadirkan pihak ketiga, tokoh, ustadz yang bisa menasihat keduanya dengan bijaksana. Itu. Jadi nggak jatuh cerai ya, nggak perlu jatuh cerai dan tidak perlu mengulangi nikah. Perlu mengulangi komitmen bersama untuk melaksanakan kewajiban dan memberikan hak pada pasangannya aja. Oke. Alhamdulillah, berarti di sini ini ya Ustadz, Ibu ini kan mungkin bercerita seperti ini dengan keistiqomahan beliau sholat, doa, akhirnya Allah memudahkan mengubah hati suaminya ya. Tapi nggak cukup sebenarnya, perlu dijelaskan. Takutnya berubah sementara, ini karena nggak tahu hukumnya, bisa berubah sementara aja. Perlu didudukkan untuk dihadirkan seorang ustadz untuk bernasihat, menjelaskan tentang hak kewajiban suami istri. Artinya keilmuannya harus terus dipelajari ya. Benar. Nah, karena tadi di awal memang kelihatannya memang ilmu rumah tangga ini dari seorang suami ataupun istri ini juga masih harus ditingkatkan ya Ustaz. Benar. Oke, artinya tadi jawabannya, kesimpulannya tidak perlu dinikahkan lagi ya, karena tadi walaupun mungkin suami suruh mengurus surat cerai gitu ya ke istrinya, itu bukan termasuk talak ya, karena masih mau mengurus gitu akan mau mengurus. Berbeda dengan mungkin bilang ya, ingin menceraikan, mau menceraikan gitu. Nah, tentunya ini monggo mudah-mudahan bisa menjadi jawaban ya bagi ibu yang mungkin jamaah ini bertanya. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.